Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Syekh Abdul Mubarak Muhammad radhiyallahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tanbih. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbih ini dari Syekhuna almarhum Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad yang bersemayam di Patapan Surya Layaka Jembaran Rohmaniyah. Sabda beliau pada khususnya segenap murid-murid, pria, wanita, tua, muda. Semoga ada dalam kebahagiaan. Amin. Dikaruniai Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan yang kekal dan abadi. Amin. Dan semoga tak akan timbul keretakan dalam lingkungan kita sekalian. Amin. Pun pula semoga pimpinan negara bertambah kemuliaan dan keagungannya, supaya dapat melindungi dan membimbing seluruh rakyat dalam keadaan aman, adil, makmur, dohir, dan batin. Pun kami tempat orang bertanya tentang Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Mahathir Yasir Narasa Pengpuluh Pesantren Ketahanan Nasional mengaturkan dengan tulus ikhlas wasiat kepada segenap murid-murid, berhati-hatilah dalam segala hal, jangan sampai berbuat yang bertentangan dengan peraturan agama dan negara. Taatilah kedua-duanya tadi sepantasnya. Demikianlah setiap manusia yang tetap dalam keimanan, tegasnya dapat mewujudkan kerelaan terhadap agama dan negara, taat qadar ilahi yang membuktikan perintah dalam agama dan negara. Insyaallah, hai murid-murid sekalian, janganlah terpaut oleh bujukan nafsu, terpengaruh oleh godaan setan. Waspadalah akan jalan penyelewengan terhadap perintah agama dan negara, agar dapat meneliti diri kalau tertarik oleh bisikan iblis yang selalu menyelinap dalam hati sanubari kita. Lebih baik buktikanlah kebajikan yang timbul dari kesucian. 1. Terhadap orang-orang yang lebih tinggi dari kita, baik dohir maupun batin, harus kita hormat. Begitulah seharusnya hidup rukun dan agama. 2. Terhadap sesama yang sederajat dengan kita dalam segala galanya, jangan sampai terjadi persengketaan. Sebaliknya harus bersikap rendah hati, bergotong royong dalam melaksanakan perintah agama dan negara. Jangan sampai terjadi perselisihan dan persengketaan kalau kita terkena firman-Nya, azabun alim, yang berarti dukan setapa untuk selama-lamanya dari dunia sampai akhirat, badan payah hati susah. 3. Terhadap orang-orang yang keadaannya di bawah kita, janganlah kita menghinakannya atau berbuat tidak senonoh, bersikap angkuh. Sebaliknya harus belas kasihan dengan kesadaran agar mereka merasa senang dan gembira hatinya, jangan sampai merasa takut dan dia bagaikan tersayat sepertinya. Sebaliknya harus dituntun, dibimbing dengan nasihat yang lemah lembut, yang akan memberi keinsyafan dalam menginjak jalan kebaikan. 4. Terhadap fakir miskin harus kasih sayang, ramah-ramah, serta bermanis budi, bersikap murah tangan, mencerminkan bahwa hati kita sadar, coba rasakan diri kita pribadi betapa pedihnya jika dalam keadaan kekurangan. Oleh karena itu, janganlah kita aku hanya diri sendirilah yang senang, karena mereka jadi fakir miskin begitu hanya tersendiri, namun itulah kodrat Tuhan. Demikianlah sesungguhnya sikap manusia yang penuh kesadaran meskipun terhadap orang asing, karena mereka itu masih keturunan Nabi Adam alaihissalam. Ingat ayat 70 surah Al-Isra yang artinya, sangat kami muliakan keturunan Adam dan kami sebarkan segala yang berada di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik. Juga kami mengutamakan mereka lebih utama dari makhluk lainnya.
Kesimpulan dari ayat ini bahwa kita sekalian seharusnya saling harga menghargai, jangan timbul kekecewaan. Ingat surah Al-Maidah yang artinya hendaklah tolong menolong dengan sesama dalam melaksanakan kebijakan kebajikan dan ketakwaan dengan sungguh-sungguh terhadap agama dan negara. Sebaliknya janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan terhadap perintah agama dan negara. Adapun soal keagamaan itu terserah agamanya masing-masing. Ingat surah Al-Kafirun ayat 6. Agamamu untuk kamu, agamaku untuk aku. Maksudnya janganlah terjadi perselisihan. Wajiblah kita hidup rukun saling harga menghargai. Tetapi janganlah sekali-kali ikut campur. Cobalah renungkan kata leluhur. Hendaklah kita bersikap budiman, tertib dan damai. Andaikan tidak demikian, pasti sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Karena yang menyebabkan penderitaan diri pribadi itu adalah akibat dari amal perbuatan diri sendiri. Dalam surah An-Nahl ayat 112 diterangkan bahwa Tuhan yang Maha Esa telah memberikan beberapa contoh dari tempat maupun kampung, desa maupun negara yang dahulunya aman, tentram, bermakripat, berzina, namun penduduknya penghuni yang mengingkari nikmat Allah, maka lalu bercamuklah bencana kelaparan, penderitaan dan ketakutan yang disebabkan sikap dan perbuatan mereka sendiri. Oleh karena demikian, hendaklah segenap murid-murid bersikap teliti dalam segala jalan itu, guna kebaikan dohir batin, dunia dan akhirat, supaya hati tentram, jasad aman. Jangan sekali-kali timbul persengketaan. Tidak lain tujuannya budi utama jasmani sempurna. Cager. Tiada lain amalan kita. Torikoh Kodiana Sahabat yang Surya Lesin Narasa Penghulu pesantren tanah nasional. Amalkan dengan sebaik-baiknya guna mencapai segala kebajikan, menjauhi segala kejahatan dohir batin yang bertalian dengan jasmani maupun rohani, yang selalu diselimuti kehidupan nafsu, digoda oleh berdaya setan. Wasiat ini harus dilaksanakan dengan bersama oleh segenap murid-murid agar supaya mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Pada Surya ayat 13 Februari 1994. Wasiat ini disampaikan pada sekalian ikhwan tertanda Syekh Ahmad Sohibul Wafat Abdul Arifin. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untean mutiara. 1. Jangan benci kepada ulama yang sejak. 2. Jangan menyalahkan ajaran orang lain. 3. Jangan memeriksa murid orang lain. 4. Jangan berubah sikap meskipun disakiti orang lain. 5. Mesti menyayangi orang yang membenci. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Diberkati Dr. Mati Syekh Ahmad Abdul Qasim Al-Qori An-Nasabani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.